Jaya ini ngebenerin tendanya, masakin tapi sambil matanya itu ngelihat kiri kanan. Nggak ada yang aneh. Giliran pas mau ngebenerin masak yang terakhir atau mau masak yang terakhir, diinjak kan. Truk. Jaya mau masuk ke dalam tenda. Dia nengok lagi, kok tiba-tiba tenda di luar itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya si Jaya yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita sebat put dulu. Kalau kalian nanya, bang kopinya mana? Kopinya gue dari tadi pagi itu udah ngopi terus cuy. Jadi ya kurang-kurangin ngopi lah ya. Dan gimana liburan kalian, Agustusan kalian menyenangkan, seru atau enggak? Dan kemarin ya gue lumayan cukup capek. Walaupun mungkin kalian mikir, wah enak Bang Samsul. Sampai ada yang komen, wah enak ya gue pengen kerja sama Bang Samsul. Kerja jalan-jalan terus bla bla bla. Lu mah ngeliatin enaknya doang. Lu ngeliatnya cuma enak doang. Padahal aslinya memang kalau lu bilang pikir-pikir enak, ya enak banget lah. Jalan-jalan tapi dibayar. Tapi namanya konteksnya udah jadi pekerjaan, itu sama sekali nggak enak cuy. Bener-bener nggak enak lah. Karena bukan menikmati, justru lebih ke ya lu kerja gitu cuy. Walaupun yang di pikiran orang itu enak, ya kalau gue bilang nggak ada enaknya sih bohong banget gitu kan. Tetaplah setiap pekerjaan apapun, bukan cuma kerjaan gue doang gitu, selalu ada plus minusnya, ada enaknya ada nggak enaknya juga. Ya sampai akhirnya gue 3 gunung gitu kan, naik turun nggak ada jeda, naik lagi turun lagi nggak ada jeda lagi, naik lagi turun lagi gitu kan, sampai badan gue pun ya drop sakit gitu. Lo pikir enak kayak gitu? Ya kurang-kurangnya kalau misalkan orang yang nggak terbiasa mah bisa tipes kali ya. Dan gua pun ngerasa bahwa gua nggak terlalu kuat-kuat banget. Ya makin lama kan makin tuir gitu kan, fisik juga makin membler. Dan oke, kita bakal lanjut ke cerita si Jaya nerusin yang kemarin. Jadi kemarin itu udah sampai di mana si Jaya udah bikin tenda, udah masuk ke dalam tenda. Karena di luar banyak gangguan, dia tuh mau coba istirahat karena udah ngecek sebelumnya ke tenda yang sebelum itu ada gitu kan di situ. Nah ketika masuk ke dalam tenda, dia kan langsung buru-buru yang namanya masuk ke dalam sleeping bag. Dia pengen istirahat, tapi ternyata bukan istirahat yang dia dapetin. Justru ketika lagi dimasukin ke SB, tiba-tiba frame dari tenda tersebut itu kayak copot cuy. Pertama satu, Jaya ini nggak terlalu mikir yang aneh-aneh karena memang posisi tendanya itu masih bisa dikatakan masih normal. Mungkin salah dengar kali gitu kan. Terus ada kedengaran lagi suara pasak dicabut. Cek, cek, apa nih? Dan lambat laun itu pasak, itu frame, itu copot sendiri. Yang sampai akhirnya tenda dia tuh kayak nguyupuk begini cuy. Loh, kok bisa gitu kan? Wah, di situ ya langsung buru-buru keluar dari sleeping bagnya lagi. Dia ngebuka tenda, tapi pas dilihat nggak ada siapapun. Akhirnya Jaya ini ngebenerin tendanya, masakin tapi sambil matanya itu ngelihat kiri kanan. Nggak ada yang aneh. Giliran pas mau ngebenerin masak yang terakhir atau mau masak yang terakhir, diinjak kan. Jaya mau masuk ke dalam tenda. Dia nengok lagi, kok tiba-tiba tenda di luar itu ada lagi. Loh kok bisa? Wah, Jaya udah nggak mau nyamperin sih. Daripada nanti nyamperin tiba-tiba pas ditengok isi dalam tendanya itu adalah demit semua, lebih baik besok aja dipastiin ya pagi gitu kan. Masuk lagi lah Jaya ini ke dalam tenda dan dia seletingin lagi.
Dan lagi-lagi Jaya bener-bener dijailin atau dikerjain sama Demit di situ cuy. Pasang sama frame-nya itu lagi-lagi copot lagi cuy. Yang kedua kalinya nih kan, wah Jaya udah kesel. Apa-apa nih, bisa-bisanya lu pada ngejailin gue ya. Jaya udah mulai temperamennya udah mulai muncul, udah kesel gitu kan, dia keluar lagi. Tapi ketika keluar, kondisinya udah jauh berbeda dengan sebelumnya. Yang dimana ketika dia keluar, semua full kabut dan itu tebal banget. Nggak seperti kabut yang sebelumnya. Loh, bisa. Tapi Jaya masih belum lihat penampakan selain dari kabut tersebut cuy. Dia tuh langsung ngebenerin sambil cara ngecilin lagi. Tak, dipasak yang kedua, mau masak yang kedua nih. Jadi kan ada 4 sisi nih. Set, set, kabut itu lambat laun mulai tipis kan. Terus yang ketiga, terus makin ada samar-samar kabutnya atau nggak terlalu tebel lagi. Dan yang keempat, itu kabutnya bener tipis banget. Tapi cuy, Jaya merasa dikelilingi dengan manusia-manusia atau dengan Demit yang entah siapa. Jadi seolah di situ tuh kayak sebuah perkampungan dan Jaya itu berada di tengah-tengah lalu lalang aktivitas mereka. Loh, kok tiba-tiba Jaya langsung ngibrit masuk ke dalam tenda lagi. Dan kali ini memang dari si frame atau pasapnya ini itu enggak seperti sebelumnya. Tapi cuy, di pinggiran tenda seolah tenda Jaya ini kayak apaan sih nih gitu kan. Tenda Jaya itu benar-benar diinjek-injek, plak gitu kan. Samping-samping itu keinjek gitu. Waduh, Jaya antara pengen keluar dan takut gitu kan. Tapi kalau nggak keluar, gua takut diinjek pala gua gitu kan. Wah nggak beres nih. Jaya keluar lagi lah ke luar tenda gitu kan. Dan ketika di luar tenda itu semuanya sepi, senyap dan nggak ada apapun. Benar-benar berubah lagi cuy. Jadi kayak normal biasa aja. Ini sempat celingak-celinguk ke arah tenda. Itu ke tenda yang dikira tendanya si Cika gitu kan. Tapi nggak ada apapun di situ gitu, kayak nggak ada tenda lagi gitu kan. Kayak cuman si Jaya doang yang di situ. Wah nggak beres. Ya udah deh. Jaya itu kan mau masuk ke dalam tenda lagi, tapi dia itu ngedenger suara yang gak lain adalah suara si Cika. Tolong, tolong gitu. Jaya kayaknya gue denger nih. Kayaknya gue tahu nih dan familiar dengan suara ini. Jaya celingak-celinguk nyari sumber suara tersebut. Loh, di mana ya? Tapi bukan Cika yang dia lihat, melainkan sosok bungkuk yang sebelumnya gangguin Jaya. Astagfirullahaladzim, malah ngelihat kayak begituan. Aduh, gue bayangnya ngelihat cewek gue gitu kan yang semuk, yang bahenon, malah ngelihat sosok yang seret nyeremin gitu kan. Tapi suaranya itu benar-benar terngiang-ngiang. Jaya itu nyuekin sosok si bungkuk tersebut. Jaya coba agak menjauh dari tendanya. Jalan. Dan sampai akhirnya suara itu makin lama bukan makin kenceng, justru makin pelan. Loh, kok makin jauh ya? Ya sedikit heran kan. Apa ini karena faktor kebawa angin? Jaya balik lagi ke tendanya. Dan ketika dekat di tenda, suaranya makin lama makin kenceng lagi cuy. Jadi seolah tuh bener-bener Jaya ini kayak dipermainkan. Dan sosok bungkuk itu masih ada dan nyeringai. Jaya langsung kesel dong. Oh ini kerjaan lu ya. Mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu kan, kok tiba-tiba Jaya ini makin hari makin berani. Sebetulnya bukan makin berani cuy. Lebih tepatnya dia pun kalau takut bingung kan, nggak ada teman lain. Dan lagian juga ya sudahlah, pay by one aja gitu kan. Urusan yang penting dia tuh nggak panik, nggak lari yang menuju ke arah jurang gitu. Ya intinya dia tuh kayak ya udahlah, gua lawan dulu, kalau urusan nanti dia ngapa-ngapain itu urusan belakangan gitu kan. Karena Jaya itu udah nanemin di dalam pikirannya yang dimana manusia itu lebih mulia daripada Demit gitu kan. Jaya itu maki-maki atau mencak-mencak. Woi, jangan ngejailin gua terus dong. Kalau emang lu berani, sini lu. Sosok itu nyeringai, dan yang awalnya nyeringai nyeremit, kelihatan dari raut mukanya bukan sebatas nyeremin doang,
tapi seolah kayak, oh lu nendangin gua nih. Sosok itu tuh pelan-pelan jalannya cuy, ngedeketin si Jaya. Jaya dalam hatinya ketar-ketir, si geblek ditantangin malah ngedeketin. Wah, tapi gue takut juga sih kalau nggak gue lawan gimana. Tapi tadi bisa gue tendang. Jaya coba lagi dong dengan jurus tendangan mautnya. Dia lari kan karena kesel. Ini sosok Bungku jalannya pelan banget kayak keong gitu kan, lari sekencang-kencangnya, ditendang lagi tuh sambil terbang. Tapi kali itu cuy, bukannya kena tapi kayak Jaya itu bener-bener nendang angin. Wah, dan langsung jatuh kan. Truk, resah bantah. Itu sosok kemana ya? Sosok itu tiba-tiba hilang cuy. Loh, kok bisa hilang? Jaya nengok kiri dan kanan. Dan ketika nengok celang-celing kiri dan kanan, kelihatan sosok si Cika. Jai, itu kamu Jaya gitu kan. Suaranya benar-benar mirip dan gelagatnya pun nggak ada yang namanya kayak rasa curiga gitu. Cika, kok lu sendirian sih? Yang lain kemana? Jaya itu yang tadinya ya sakit nih cuy pantatnya gitu kan, langsung buru-buru bangun buat nyamperin Ayang Ombeb gitu kan. Jalan lari, setengah lari, dan sampai akhirnya ketika ngedekat, si Cika ini tiba-tiba mendadak jatuh pingsan tuh. Ya Allah, lu ngapa jadi tiba-tiba pingsan dah? Dan di situ pun Jaya sempat heran karena pakaian dari Cika ini bukan pakaian pendaki gitu. Maksudnya gimana ya? Pakaiannya itu agak sedikit terbuka, bukan sedikit sih sebenarnya terbuka gitu kan. Jaya itu kayak aduh, fokusnya itu hilang gara-gara ngelihat bagian depannya si Cika gitu kan. Ya Allah, Cika, lu ngapa sih naik gunung tiba-tiba pakainya kayak begini? Salah setelan apa? Ya udah gue minta maaf dah kalau emang gue salah, tapi jangan kayak gini dong, bikin gue khawatir gitu kan. Muncullah rasa-rasa khawatir si Jaya ini ke si Cika. Cika itu digendong nih ke dekat bagian tendanya. Jadi kayak stay di depan tendanya, di situ tuh ngeluarin matras ya. Dan si Cika ini direbahin di situ. Cik, ngambillah minyak kayu putih gitu kan, kayak sambil diurut-urutin kepalanya supaya cepet sadar. Dan ketika lagi diurutin, dia ini sempet nangis, kayak ngembang sih, nggak nangis, kayak ngembang matanya merah gitu kan. Karena Jaya ini sayang cuy sama Cika gitu kan. Tapi ya Jaya pun sadar diri dengan kondisi dia yang sekarang ini, yang dimana dia pun nggak mau terlalu bergantung sama si Cika ini gitu kan. Ketika si Jaya lagi nangis sambil ngurut-ngurutin berharap dia sadar, tiba-tiba ada suara teriakan yang dimana Jaya, Jai, itu. Jaya langsung nengok dong. Loh, kok ada Cika? Jaya sempat heran. Terus yang di gua pangku ini siapa? Jaya bingung antara itu yang demit atau ini yang demit. Tapi pandangan dia kan masih ke orang atau ke si Cika yang ada di depannya gitu kan. Tapi kalau dia mau nengok, dia takut antara Ono yang berubah atau ini yang berubah. Aduh, Jaya ini bener bimbang dan ragu. Ketika Jaya lagi fokus melihat ke si Cika yang ada di depannya gitu kan, seolah nunjuk apa yang dipangku sama si Jaya ini. Jaya ini kayak pelan-pelan mau ngeliat ke bawah, dan tiba-tiba tangannya itu dipegang yang tadinya dan ketika sosok tangan tersebut megang, itu rasanya beda. Bukan cuma dingin dan anyep, tapi kulit-kulitnya itu kayak kasar gitu kan. Ini orang habis ngeli dari mana ya? Kok tiba-tiba tangannya kasar banget? Dan nengok dong, sosok yang dipangku ternyata adalah sosok si Bungku, yang dimana sosok Bungku ini yang tadinya hilang gitu. Dan dia nyering sambil megang tangannya si Jaya. Wah, Jaya bener-bener panik. Paniknya itu ya kalian tahu lah, paniknya Jaya baca doa makan gitu kan. Tapi baru setengah baca doa makan nih, Allahumma barik lana bima rojaktana gitu kan, dia tuh langsung ngurungin lagi. Karena nggak mungkin dong sosok kayak begini gua makan gitu mah. Udah mau buruk rupa, masa iya harus gua makan gitu kan. Wah, dari situ Jaya tuh langsung buru-buru ngepisin. Udah pasti lu, lepasin lu. Dan disusul ada Cika yang nolongin gitu kan, sambil narik, aja ya pergi, ayo pergi gitu kan. Dan sampai akhirnya si Jaya ini ditarik sama si Cika, dan si Cika tuh seolah kayak punya tenaga lain lah
ngepisin tangannya dan sampai tangannya itu kelepas. Dan buru-buru mereka itu lari berdua gitu kan. Lari berdua entah kemana. Dan ketika mereka udah lari menjauh dari sosok si bungkuk itu, udah dulu, tar dulu, kata Jaya itu kan. Lu beneran Jika? Iya beneran. Jaya ini sampai megang pipinya dicubit-cubit bener. Iya bener lah. Pas ketika tangan mau megang ke bawah, lu ngapain lu? Ya kan mau mastiin tapi ke yang lain lu. Ya maaf, dia bilang. Ya abisnya tadi juga kayak begitu. Ya gue takutnya salah dong. Salah matamu salah. Lu ngapain sih kesini? Dia bilang gitu kan. Lah bukannya lu udah tahu? Ya gue udah tahu sih, tapi kenapa lu ngecamp di sini? Dia bilang gitu kan. Lalu kenapa ada di sini? Panjang deh pokoknya ceritanya. Kayak mereka debat, kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan mereka istirahat tuh. Dan ketika mereka lagi istirahat, mereka baru sadar ternyata di samping mereka itu seolah kayak banyak mata memandang mereka. Cik, ini gimana Cik urusannya? Lah mana gue tahu kan lu yang laki. Ya tapi gue juga takut kali. Kok tiba-tiba yang tadi awalnya gue berani, giliran ada lu ciut ya. Sambil ngedeketin kayak mau meluk gitu kan. Cika tuh, apaan sih lu? Nyari kesempatan aja. Udah yuk cabut dari sini. Ya udah yuk. Tapi cabut kemana? Udah pokoknya ikut aja. Jaya itu jalan lah, ngikutin langkah kakinya si Cika. Jalan sampai akhirnya ketemu ke sebuah tenda. Yang dimana tenda itu tuh nggak jauh dari tempat mereka istirahat sebelumnya cuy. Jadi kayak dan di situ ada beberapa temennya yang lagi kesurupan dan ditaliin cuy. Jadi Cika ini naik sama beberapa orang dan temennya itu bener-bener kesurupan. Karena memang nggak bisa nanganin gitu, sampainya diikat lah itu teman-temannya itu kan. Dan di situ kan ada beberapa temennya yang sadar gitu kan. Ini siapa Cika? Ini pertolongan gitu kan. Jaya teh, ya udah nanti. Di situ pun Cika ini minta tolong ke Jaya buat nolongin temennya. Cika, sejak kapan gue bisa nolongin orang kayak beginian? Lu tahu sendiri kan. Iya gimana? Kayak lu bacain apa kek? Siapa tahu nanti bisa siuman atau bisa sadarkan diri gitu kan. Astagfirullahaladzim Cika lu kebangetan banget deh. Sekalinya bawa gua, tapi lu harus nolongin yang namanya orang kesurupan gitu kan. Ya di situ Jaya cuman komat kamil kagak jelas, baca Al-Fatihah gitu kan, surat Kulhu, surat Anas, ya sebisa-bisanya dia doang. Tapi anehnya cuy, doa yang dia bacain atau surat-surat yang dia bacain itu bisa nyembuhin temen-temen. Di situ pun Jaya gebrek dalam hatinya tuh, sakti juga nih bibir gua. Wah bisa nih gua ngikutin ilham. Wah nggak ada satu demit pun yang berani kena kalau kayak gitu. Dan setelah nyembuhin temennya, tiba-tiba itu kedengaran suara teriakan yang dimana, pergi kalian semua, pergi dari tempat ini. Wah di situ Jaya langsung jiwa-jiwa barbarnya mulai keluar, karena dia kan udah bisa nyembuhin kan, seolah bahwa dia tuh udah sakti mandraguna, dia tuh keluar. Cika, gua hadepin nih model-model kayak begitu. Dan di situ pun lagi-lagi sosok yang gangguin adalah sosok si bungkuk ini. Lu lagi bahaya, tadi lu gua pangku, terus sekarang tiba-tiba lu ngancem buat nyuruh kita pergi. Mau lu apa sih? Udah baru cabut dari sini. Jangan gangguin pendaki-pendaki yang niat mau menikmati alam. Sosok itu tuh langsung melesat kencang seolah kayak nabrakin diri. Itu Jaya bener-bener langsung kayak gimana ya, rasanya tuh kayak bener-bener ditampol orang. Itu kan. Wah anjir, apa nih? Wah nggak beres nih, nggak bener nih urusannya kayak gini. Dan sampai akhirnya si Jaya ini ngerasa kesakitan kan badannya, langsung buru-buru, Jaya lu nggak apa-apa? Gak apa-apa, sakit nih badan gua. Tiba-tiba ditabrak sama sosok itu. Terus mana itu sosok? Kagak tahu dah dia kemana. Dan sosok itu melayang tinggi terbang gitu kan. Wah Jaya mulai kesel, dia tuh ngambil sebuah batu, karena memang di Gunung Arjuna ini kan banyak batu. Dia ngambil, dia lemparin, tapi nggak kena cuy. Dan si Cika ini, lu ngapain sih tiba-tiba ngelemparin batu? Bahaya tahu, nanti kena pendaki lain dan bla bla gitu kan. Gua kesel banget, itu sosok kagak bisa dipegang, kagak bisa gua apa-apain, tapi dia bisa ngapa-ngapain gua. Tenangin diri, coba fokus, coba tenang gitu kan. Fokus kagak ada fokus-fokusan.
Tapi lambat laun Jaya ini kayak mulai tenang sampai akhirnya dalam hatinya, ya Allah tolongin gua. Gua pengen semua pendaki di sini itu aman, dan termasuk gua pribadi nggak digangguin dengan sosok tersebut lagi. Sosok tersebut itu kayak melesat lagi kenceng ke arah si Jaya, tapi Jaya tangannya itu kayak dek begini doang cuy, itu langsung ketampol cuy. Dan sosok si bungkuk ini langsung gelinding sampai akhirnya sosok bungkuk itu entah pergi kemana, dan ngerasa kalau udah aman, udah aman ya gitu kan, udah tenang kalian nggak apa-apa kok, kalian nggak apa-apa. Di situ pun mereka sempat ngobrol dan nanya, kok lu bisa ada di sini Jaya, dan lu ngecamp di mana gitu kan. Gua ngecamp tapi tendanya Jaya itu nggak ada, padahal itu adalah pos 5 atau pos yang biasa dipakai area ngecamp gitu kan. Tapi si Cika tuh bilang, lu tuh gak ngecamp di sini. Lah terus gua ngecamp di mana? Udahlah nanti aja ceritanya, udah lu pokoknya stay di sini, kita ngopi-ngopi, dan kayaknya malam ini akan jadi malam yang panjang. Dan setelah 5 menit dari obrolan kayak gitu cuy, tiba-tiba memang kondisi di situ benar-benar riuh ramai dengan sosok-sosok yang nampakin diri. Tapi sosok-sosok ini tuh cuma sebatas kuntilanak atau pocong, yang dimana sosok ini pun nggak berani nyamperin dari kelompoknya si Jaya. Dan di situ pun Jaya sempat ngeliat ada beberapa tenda, dan dari beberapa tenda ini pun sempat ketakutan. Bahkan ada yang ngedengar si Jaya itu ngedengar suara orang kayak lagi ngaji gitu kan, karena saking takutnya atau mereka pun merasakan hal yang sama. Oh biasa sih, gue juga agak tahu kenapa tiba-tiba demit di sini muncul begitu banyak ya. Pokoknya nggak tahu dah, ini bener-bener gunung yang paling nyeremin dah menurut dia gitu kan. Ya ini cuma lagian gue ngapain sih tiba-tiba naik Arjuna, lagian gue kesel gara-gara lu, dia bilang gitu kan. Ya Allah maafin kek, kan lu tahu sendiri kenapa alasannya. Nggak ada alasan, pokoknya gue kesel sama lu. Ya udah ya maaf. Di situ pun hari mereka ngobrol-ngobrol dengan kondisi diliatin sama demit-demit di Gunung Arjuna, yaitu antara lain pocong, kuntilanak gitu kan, yang cuman sebatas ngetawain terus ngerintih tapi nggak berani ngedekat. Dan Jaya pun risih gitu kan, makin lama bukan enak justru makin risih. Kok gue risih ya? Jaya ini coba ngambil tangan atau kayak pasir gitu, dilemparin, pergi lu. Dan itu seolah pada saat itu Jaya itu bener-bener lagi OP banget cuy, lagi sakti banget gitu kan, dilemparin itu sosok kunti sama pocong tiba-tiba langsung pergi gitu aja. Dan sampai akhirnya mereka sampai pagi itu nggak tidur sama sekali. Dan ketika pagi mereka ini memutuskan untuk nggak melanjutkan pendakian, atau bisa dikatakan turun aja lah gitu kan. Daripada diterusin nanti malah terjadi sesuatu hal yang lebih daripada itu, lebih baik mereka turun. Singkat cerita nih cuy, setelah pagi mereka itu prepare dan dia sempat bingung kan. Tenda gue di mana ya Cik? Udah nanti gua ketemu tenda lu di situ. Sampai akhirnya si Jaya ini nurut aja sama si Cika gitu kan, prepare masak makan, terus akhirnya mereka turun. Dan semua pendaki yang pada saat itu ada di pos 5 semua pun ikut turun, karena mereka itu sharing ternyata memang mereka juga ngalamin kejadian hal yang sama, entah kenapa pada saat itu gitu. Akhirnya mereka turun, dan singkat cerita mereka itu sampai di pos 3. Dan ketika sampai di pos 3 ternyata Jaya itu berada di pos 3 tendanya cuy, nggak pindah kemana-mana itu tenda. Dan kondisi tendanya pun itu benar-benar miring begini. Tapi yang pas di awal-awal kan Jaya nggak kayak merosot, dan di situ pun susah bener di logikain gitu kan, kayak kok bisa ya, bodo amat dah, yang penting tenda gue masih ada, barang-barang gue masih ada, packing lagi dan lanjut turun. Dan singkat cerita mereka sampailah di bawah atau di kaki gunung gitu kan, di base campnya. Dan ketika sampai, Jaya ini cuma bisa mikirin kejadian sebelumnya gitu kan, kok bisa ya, nggak habis pikir gue kejadian kayak begini. Tapi kok banyak banget pertanyaan. Tapi si Cika juga sama kayak si Ilham pasti bakalan males nyeritain walaupun dia udah janji. Di situ pun akhirnya Cika ini bilang, ya udah kita pulang yuk ke Jakarta, dia bilang gitu kan. Pulang udah tahu sampai sini nih, ya udah ke rumah nenek gua. Ya tapi Cik, nggak ada tapi pokoknya ayo ikut. Ya udah dah, tapi jangan ngambek lagi ya. Iya gue nggak ngambek. Singkat cerita di situ tuh udah nggak ada pembahasan cuy, apa sih dari si teman-temannya pun udah ya udahlah, yang penting mereka selamat gitu kan. Dan si Jaya pun mau nanya kenapa dia bisa digangguin, udah bodo amat dah.
Yang penting gua udah turun dari Gunung Arjuna tersebut dan alhamdulillah sehat selamat gitu kan. Singkat cerita, Jaya ini pergilah ke rumah neneknya. Nah, pergi ke rumah neneknya, kirain rumah neneknya itu masih di perkotaan. Ternyata rumah neneknya itu di pedalaman, desa pedalaman di daerah Jawa Timur. Jadi pas mulai masuk, loh, ini rumah nenek lu di dalam sini. Ya emang kenapa, takut loh, tenang aja. Nenek gua jawara di kampungnya, jadi lu gak usah takut. Jaya yang ngedengar ucapan dari si Cika yang kayak begitu kan langsung garuk-garuk kepala. Jawara maksudnya apaan nih? Sampai di rumah neneknya cuy. Dan sebelum masuk, neneknya ini nyuruh jangan untuk si Jaya sama Cika ini jangan dulu masuk gitu kan. Kayak disiram pakai air si ember. Tapi kalau si Cika cuma diusap doang, tapi si Jaya disiram si ember. Si Cika itu ngakak dong sejadi-jadinya. Sedangkan Jaya pelengah-pelengah doang gitu. Dan kondisinya pun ketika ke rumah neneknya si Cika ini, itu suhunya benar-benar kayak lagi di gunung. Dingin banget cuy. Ya walaupun gak sedingin di atas gunung gitu kan, dingin banget gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah disidak, udah kalian masuk. Cik, ini kalau karena nenek lu aja ya. Kalau bukan nenek lu udah gua hantam sumpah. Udah bawel, berendangan mulu, udah yuk masuk. Dan ketika masuk, ya ini ganti baju prok dan ngobrol lah. Dan ketika ngobrol kan ngobrolnya bahasa Jawa. Sedangkan Jaya ya, apaan sih gue gak ngerti. Tapi ditranslate sama si Cika, yang pada intinya ada sosok yang ngikutin lo. Ya intinya kurang lebih kayak gitulah. Dan itu tuh diusir dulu. Tapi kok diusir, gue sampai disiram. Gak apa-apa lah, sambutan hangat dari nenek gue. Sambutan hangat micin mata lo gitu kan. Dan singkat cerita mereka ngobrol panjang. Dan ternyata Jaya ini sempat heran karena suasana rumah dari neneknya ini benar-benar serem, tapi nggak bikin takut. Pokoknya banyak kelenak-kelenik, banyak keris, bukan kelenak-kelenik kayak keris, ya barang-barang zaman dulu lah. Dan setup rumahnya itu benar-benar nggak yang terang kayak rumah-rumah modern zaman sekarang. Walaupun memang di situ ada beberapa rumah yang modern gitu kan, tapi rumah dari si neneknya Cika ini benar-benar masih tradisional, bahkan dari papan, dari kayu gitu kan. Tapi dengan ukiran ya bisa dikatakan itu rumah mewah banget. Ya walaupun rumahnya cukup gede gitu kan, gede banget, tapi penghuninya itu cuma sedikit doang. Dan yang itulah yang bikin rumah vibe-nya di situ tuh jadi kayak serem gitu. Tapi entah kenapa walaupun seserem-seremnya di situ, tapi kayak Jaya ini ngerasa aman aja gitu kan. Dan bener aja si Jaya ini ditanya-tanya tentang seputaran kehidupannya, tapi neneknya Cika ini seolah kayak udah tahu. Dan yang poin paling penting, jagain cucu saya, jangan kamu apa-apain. Di situ pun Jaya kak, iya nih. Jadi kayak cuma sebatas ngobrol ngalir gidur. Cika juga cuma sebatas ngenalin kan neneknya doang gitu kan. Dan sampai akhirnya mereka kayak natap di kampungnya neneknya si Cika itu sekitaran 3-4 hari. Dan setelah itu pun balik lagi pulang ke Jakarta. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan pasti akan ada yang menarik lagi nih cuy. Setelah pulang dari kampungnya itu ada kejadian beberapa hal yang bikin gimana gitu kan. Tapi ya kalian tungguin aja lah, karena sekarang itu gue bakal ngebawain ceritanya Jaya dan Cikanya dulu. Ya versi Ilham dan Ukus ada si Joni pun nantilah ya kita bahas percintaan dari si Jaya dulu. Karena kalian pasti bingung kan, Cika ini akan nikah atau enggak. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.